10. Inilah susunan pemain inti dari tim PSPS asuhan pelatih Abdul Rahman Gurni. Ya, tidak adanya seorang pemain tengah, Ade Suhendra, kelihatannya digantikan posisinya oleh Rusdianto dan Ade Chandra. Khusus untuk Rusdianto ini adalah mungkin pemain paling senior. Suhendra tidak ada, padahal dia adalah aktor penting karena musim lalu bergabung bersama Persija dengan Danur Windo. Sementara inilah line up dari Persebaya Surabaya asuhan Danur Windo. Dan kita melihat seperti janji seorang Danur Windo memainkan 3 legion asing sekaligus sebagai starter pada petang hari ini juga terbukti dengan formasi 3-5-2. Ada Taka Uchida di belakang, ada John Takpor sebagai penyerang lubang dengan menempatkan Ngon Ajam sebagai tombak tajam di lini depan. Ini menarik dan kita Amat dinantikan tentunya, terutama bagi publik di kota Pekanbaru. Kita dapat menyaksikan dan inilah kick off babak pertama PSPS Pekanbaru melawan Persebaya Surabaya langsung dari Stadion Kaharudin Nasution Rumbai. Herman Zumafo dengan sebuah crossing masih bisa diantisipasi dan kini Supriyono bagi Persebaya Surabaya. Pemain sayap ini kehilangan kontrol dan dibuang saja tadi. Apakah sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Ade Chandra Kirana? Masih di babak-babak awal ini tentunya kedua tim mencari ataupun mencoba untuk memainkan tempo di awal permainan. Anderson langsung jauh ke depan kepada Corinus Vingru. Anang Ma'ruf, Josh Maguire. Takpor dengan sentuhan pertamanya bersama Persebaya Surabaya dapat diantisipasi oleh Agus Sima. Ya, Agus Sima besok segera merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Apakah ada satu kado penting, kado menarik yang segera dipersembahkan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru untuk seorang Agus Sima? Kita nantikan. John Takpor dengan percobaan pertamanya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, cukup jauh percobaan pertama yang dilakukan oleh John Takpor dari luar kotak penalti PSPS. Setidaknya ini menjadi sebuah indikasi bahwa Persebaya patut diwaspadai dengan tendangan-tendangan jarak jauh karena masih ada Josh Maguire juga, Arya dan Bung Hardiman. Ya, kita tahu tendangan dari luar areal penalti juga menjadi salah satu ciri khas dari John Takpor. Namun kini PSPS Pekanbaru melalui Isnaini bergerak bebas di sektor sayap. Isnaini dengan sebuah crossing dan sebuah tembakan langsung yang terlampau lemah bagi Syaifuddin. Tidak begitu cepat, kita lihat bagaimana penetrasi dari Isnaini. Maklum ini adalah penampilan pertama sebagai starter buat Isnaini dan kita melihat bagaimana anak muda ini juga menjadi satu kekuatan yang cukup menarik di sayap kanan PSPS Pekanbaru. John Takpor kembali tampil sebagai pengatur serangan di tim barunya. Begitu identik dengan Persitara Jakarta Utara. Pemain yang satu ini mencetak 5 gol di musim lalu. Dan berbagai kontroversi sebelum kepindahannya ke tim Persebaya Surabaya di awal musim. Dan inilah sosok dari seorang Danur Windo yang juga pernah melatih PSSI Primavera dan berbagai tim besar lainnya seperti juga Persija Jakarta. Kita saksikan sosok dari Taka Uchida. Ya, mengenakan nomor yang ditinggalkan oleh Bejo Sugiantoro, Arya dan Bung Hardiman. Ya. Cyril Chana tidak menjangkau Isnaini di lini depan. Kita tahu ini adalah penampilan home yang ketiga buat PSPS Pekanbaru dan dalam 2 partai pertama mereka di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, anak-anak Pekanbaru, anak-anak Askar Bertua belum bisa memetik kemenangan ketika 2 partai itu juga berakhir dengan hasil imbang. Kita menantikan tren positif ketika mereka menaklukkan PSM Makassar dalam laga away mereka. Apakah segera berimbas dalam home ketiga buat anak-anak Pekanbaru ini? Sebuah umpan yang sangat bagus dari Ade Chandra Kirana sebelum akhirnya Isnaini tadi. Walaupun akhirnya dikuasai dengan sangat baik oleh Syaifuddin. Sebuah kelengahan di awal-awal babak pertama karena sudah 2 kali tercatat Isnaini lolos dari penjagaan dari pemain-pemain khususnya di sektor kiri yang ditinggalkan oleh Mat Halil, Arya.
sekarang ditempati oleh Supriyono, sektor back sayap kiri. Kurang powerful kita lihat bagaimana Isna ini dengan 2 kesempatan yang sudah didapatkannya. Belum panas sepertinya. Baru saja kita saksikan umpan jauh yang dilepaskan oleh mantan rekan John Takpor, yaitu Joel Banaken Basoken. Dan inilah top skor Jarum Indonesia Super League sementara ini, Herman Zumafo. Baru saja kita saksikan. Ngon Ajam tidak berhasil untuk melakukan kontrol bola tadi. Mantan pemain nasional Kamerun yang juga pernah bermain di Piala Konfederasi, kini Ade Chandra Kirana. Sebuah crossing di dalam kotak penalti dan gol! Pergerakan yang bebas tidak terjaga yang kini menghasilkan keunggulan bagi PSPS Pekanbaru 1-0 melalui Isna ini. Ya, Isna ini akhirnya yang mencetak gol setelah 2 kali melepaskan umpan yang kurang cermat. Saat ini Isna ini giliran mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Ade Chandra Kirana dan lagi-lagi melalui sektor sayap kiri dari Persebaya Surabaya yang sudah 3 kali bocor dan akhirnya di kesempatan ketiga benar-benar menjadi malapetaka. Ya, kita mencatat selain sebuah umpan yang sangat manja dari Ade Chandra Kirana, kita melihat ada pergerakan yang cukup cepat dan cerdik saya pikir. Bagaimana Isna ini lolos dari kawalan Takatoshi Uchida. Ini dia kita lihat. Sangat bebas kita lihat dan satu sontekan. Cukup cerdas kita lihat bagaimana Isna ini, dan kita juga harus memberikan satu catatan penting betapa lemahnya sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya. Kita melihat dalam durasi yang sangat singkat, hanya dalam tempo 4 menit. 4 kali kita lihat bagaimana sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya kerap dicocor dengan sangat gampang oleh anak-anak Pekanbaru. Gol perdana dari Muhammad Isna ini sepanjang berkarir di Jarum Indonesia Super League. Dicatat dengan cukup manis saat berlaga di depan supporter dari tim PSPS Pekanbaru tentunya. Taka Uchida dengan sentuhan pertamanya kepada bola. Dan begitu bebas kedua pemain yang begitu berperan untuk terciptanya gol dari PSPS Pekanbaru, yaitu Ade Chandra Kirana dan juga Isna ini. Di jantung pertahanan dari Persebaya Surabaya. Agus Sima dengan sebuah lemparan ke dalam kotak penalti, dan kita saksikan aksi dari sang top skor sementara saat ini, Herman Zumafo. Ya, dalam posisi yang sebetulnya cukup sulit, ditempel ketat oleh Taka Uchida, membelakangi gawang dari Saifuddin. Herman Zumafo masih bisa melepaskan sebuah tendangan yang on target meskipun tidak bisa menjebol gawang dari Saifuddin. Sebuah potensi bahaya tentunya yang bisa ditebar oleh Herman Zumafo. Kembali Ade Chandra Kirana. Dan masih dengan bola-bola panjang sejauh ini. Hampir saja dicuri oleh Muhammad Isna ini bola. Dari kaki Sunaji tadi, kini Josh Maguire, pemain asing asal Australia yang memperkuat Persebaya Surabaya. Masih duel di lapangan tengah sebelum akhirnya pelanggaran terhadap Ngon Ajam. Dilakukan oleh Ahmad Junaidi tadi, pemain yang ataupun Dedi Gusmawan. Sedikit kesulitan kita lihat bagaimana lini kedua Persebaya Surabaya untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang kita lihat tidak begitu bagus. Henderson kurang begitu cermat, sebuah tackling tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Banaken Basoken mencoba kini PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana, Banaken Basoken, Daniel. Masih Daniel. Banaken Basoken melebar. Ada Agus Sima. Masih Agus Sima. Rusdianto kepada Daniel Junaidi. Kembali melalui sektor kanan mencoba PSPS Pekanbaru. Isnaini. Ahmad Junaidi kembali dari lini tengah, Rusdianto. Dan masih berada dalam penguasaan pemain-pemain PSPS sebelum akhirnya Daniel Junaidi dengan sebuah umpan yang langsung bisa dikuasai tadi.
Josh Maguire. Tentunya sejak kehadiran John Takpor kini lebih beroperasi sebagai gelandang bertahan. Ngon Ajam. Masih Ngon Ajam. 2-3 pemain dan sebuah passing. Tidak menjangkau rekannya. Inilah sosok dari sang kapten kesebelasan, Herman Zumafo Epandi dari PSPS Pekanbaru. Saat ini masih menempati urutan teratas pencetak gol terbanyak di Jarum Indonesia Super League. Ya, posisi yang ditinggalkan oleh Nugroho Mardianto saat ini diisi oleh Sunaji, seorang pemain muda, mantan pemain timnas U20. Sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Danur Windo kepada Sunaji. Merupakan pemain termuda dari skuad Persebaya yang turun sebagai pemain inti pada sore hari ini. Masih berusia 19 tahun Sunaji. Dan Corinus Finkru. Sementara Dedi Gusmawan sendiri beroperasi di jantung pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Kerjasama yang cukup apik. Kini Cyril Chana masih berusaha untuk melewati pemain-pemain Persebaya walaupun akhirnya digagalkan. Dan keunggulan dari PSPS diciptakan oleh Muhammad Isna ini pada menit keempat. Tampaknya sebuah pelanggaran terhadap Claude Parfait Ngon Ajam. Tampak begitu emosional kepada rekan satu negaranya yaitu Banaken Basoken terhadap pelanggaran yang dilakukannya tadi. Sangat reaktif kita lihat bagaimana Ngon Ajam untuk Banaken Bosoken. Kedua pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional Kamerun. Anang Ma'ruf di dalam kotak penalti kini Persebaya Surabaya, dan terlebih dahulu kita dengarkan peluit dari wasit. Ya, Corinus Finkru tertangkap wasit Jerry, handsball. Saksikan Danur Windo kini berada dalam tekanan tentunya. Ya, dengan sebuah gol yang datang begitu cepat dari skuad Abdul Rahman Gurning. Kita lihat tadi bagaimana pada menit keempat Muhammad Isna ini dengan satu sontekannya membobol gawang Saifuddin. Supriyono. Taka Uchida, Vijay. Vijay cukup berhasil tadi untuk menghambat penguasaan bola. Sedikit berat kita lihat bagaimana kinerja anak-anak Persebaya ketika partai sudah memasuki menit ke-12 masih belum menemukan bentuk terbaik mereka dengan kesalahan-kesalahan yang saya pikir juga dengan status sangat basic di sini, sangat mendasar. Apakah karena rentang waktu istirahat mereka yang cukup lama, hampir 3 minggu, membuat mereka kesulitan untuk segera bisa dapat tune in? Ya, soal waktu istirahat yang agak lama memang menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh pelatih Danur Windo. Agak kesulitan untuk menentukan pola latihan supaya Persebaya bisa tetap berada di peak performance seperti ketika mereka mengalahkan Persisam Samarinda 5-2 di pertandingan terakhir sekitar 3 minggu yang lalu. Yap. Dan memang cukup kontras perbedaan jumlah main antara kedua tim ini, di mana pada sore hari ini PSPS Pekanbaru memasuki partai ketiganya musim ini, sementara ataupun partai ketujuhnya musim ini, sementara Persebaya Surabaya yang justru memasuki partai ketiganya. Ya. Dan hal ini yang menjadi gambaran umum di klasemen sementara Arya dan Bung Hardiman. Ada tim yang sudah sangat sering bertanding dan ada tim yang baru 1 atau 2 kali bertanding seperti Persipura Jayapura yang tidak terlalu banyak melakukan pertandingan. Duel dari seorang Josh Maguire, pemain dengan teknik yang cukup tinggi asal Australia ini, dilanggar tadi. Kita saksikan Agus Sima. Cukup begitu cepat penguasaan kaki ataupun bola dari seorang Josh Maguire. Sudah menghasilkan 2 gol bagi tim Persebaya Surabaya sejauh ini dari 2 partai yang telah dimainkan. Kini kesempatan dan tembakan langsung dari Anderson Silva yang dibelokkan dan kini menjadi sebuah sepak pojok.
Anderson da Silva yang ikut membantu lini depan dari tim Persebaya Surabaya. Dan kini dihadapi oleh Supriyono. Crossing ke dalam kotak penalti, menjangkau Ngon Ajam, masih dapat diamankan oleh Dedi Gusmawan dan Cyril Chana. Kini dibuang saja. Kembali kami sampaikan bahwa pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di perebutan tempat ketiga kompetisi divisi utama musim lalu, di mana dimenangkan oleh PSPS Pekanbaru dengan skor 5-1 yang membuat mereka kini bercokol di Jarum Indonesia Super League. Sementara terhadap kekalahan tersebut, Persebaya harus melalui babak playoff. Sebuah crossing dari Supriyono tadi masih bisa diamankan oleh Dede Sulaiman. Ya, cukup berani kita lihat bagaimana Dede mengambil keputusan keluar dari sarangnya, menyergap bola tadi. Kepada Herman Zumafo, Taka Uchida sebuah clearance. Dan kembali kami sampaikan bahwa Persebaya Surabaya kembali bercokol di kompetisi strata teratas Jarum Indonesia Super League musim ini melalui kemenangan adu penalti atas tim PSMS Medan yang merupakan partai terakhir di musim lalu. Joel Banaken Basoken, Agus Sima kepada Cyril Chana, perebutan dan sebuah clearance tadi dari Sunaji. Mantan pemain PSMS Agus Sima yang kini memegang bola. Akankah keunggulan ini dipertahankan untuk memberikan sekedar hadiah ulang tahun bagi pemain ini? Dan sebuah crossing dilepaskan tadi oleh Agus Sima, tidak menjangkau rekan-rekannya. Bahkan kita melihat Ngon Ajam yang turut membantu lini pertahanan. Ya. Josh Maguire sangat baik penguasaan bola dari pemain yang satu ini. Masih Josh Maguire cukup kuat, cukup kokoh. Bukan merupakan pelanggaran dari Banaken Basoken. Kembali Banaken Basoken. Langsung kirim bola ke depan kepada Herman Zumafo, meninggalkan posnya Saifuddin dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Saifuddin. Iya, sebuah kecerdikan dari Zumafo melihat Saifuddin keluar dari sarangnya dan berusaha melewati kepala Saifuddin dengan tendangannya. Sebuah usaha yang sangat tepat, hanya saja bola masih belum bisa menembus gawang Persebaya kembali. Dan juga sebuah bukti berikut betapa keroposnya sektor kiri lini belakang Persebaya Surabaya. Kita melihat bagaimana dengan sangat gampang Zumafo lolos tadi, dan untung saja sebuah bola lobnya tidak terjaga akurasinya. Emosi John Takpor. Kita saksikan. Berupaya kini Persebaya Surabaya mencoba dengan bola panjang, masih dapat dilakukan sebuah clearance tadi. Kembali Sunaji. Taka Uchida, sebuah resiko di jantung pertahanan dari Persebaya Surabaya yang sejauh ini belum menampilkan sebuah permainan yang impresif. Ade Chandra Kirana terlepas tadi. Kembali Sunaji. Supriyono, beban berat yang harus dipinggul untuk menggantikan peran dari Mat Halil, seorang pemain yang bahkan seolah sudah menjadi ikon bersama Anang Ma'ruf bagi Persebaya Surabaya. Corinus Finkru, masih Corinus Finkru sebelum akhirnya dibuang oleh Agus Sima. Ada perubahan di lini depan Persebaya yang dilakukan oleh pelatih Danur Window, memasukkan Corinus Finkru menggantikan tempat dari Andi Odang. Ini juga pasti ada hubungannya dengan masuknya Ngon Ajam. Cyril Chana dibuang dan dikuasai oleh Josh Maguire dengan cukup baik. Sunaji. Uchida langsung ke depan. Banaken Basoken mengantisipasi Ade Chandra Kirana. PSPS Pekanbaru dimenangkan oleh Vijay di lapangan tengah. Cukup baik Vijay, kehilangan bola Supriyono. Kembali berada dalam penguasaan PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana dengan satu assist sejauh ini, dan kembali sebuah crossing tidak berhasil dimanfaatkan tadi oleh Zumafo.
Anang Ma'ruf, John Takpor, Josh Maguire. Melihat nama-nama di lini tengah dari Persebaya Surabaya, layaknya kita akan melihat permainan yang cukup atraktif tentunya. Ya. Vijay, salah seorang pemain yang juga memiliki beberapa international caps bersama tim nasional Indonesia. Namun kembali PSPS Pekanbaru langsung dari Cyril Chana kepada Muhammad Isnaini yang tampaknya dibuang saja tadi oleh Anderson, sang kapten kesebelasan. Cukup efektif kita lihat bagaimana anak-anak Pekanbaru mencoba mendesain serangan, mengalirkannya, dan terutama yang menjadi sasaran adalah sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya. Dan lihat bagaimana asisten wasit Abdullah. Jadi sasaran reaksi kemarin dari Anderson da Silva. Keuntungan kini bagi PSPS Pekanbaru tentunya. Dihadapi oleh Ahmad Junaidi dengan sebuah crossing, tidak mampu untuk diterima, dan kini Agus Sima dengan penguasaan bola. Agus Sima mendatar, tadi masih ada seorang Ngon Ajam. Kembali kita saksikan Ngon Ajam turun jauh dari posisinya sebagai striker. Herman Sumafo dengan satu gerakan dan tembakan dengan kaki luar masih berada di samping gawang. Ya, kelihatan kecewa sekali Herman Sumafo Epandi karena peluang yang cukup terbuka. Ya, lepas dari penjagaan Anderson da Silva, dan sayang sekali tendangannya masih melenceng, berusaha melakukan tendangan efek dengan sebelah luar kakinya. Sangat penasaran pasti Herman Sumafo karena belum mencetak gol di depan pendukungnya sendiri, meskipun saat ini dia sedang berada di daftar teratas dengan 4 gol. Pemain muda Sunaji Isnaini, Cyril Chana. Playmaker asal Kamerun Cyril Chana memain-mainkan bola masih. Dan sebuah crossing dalam kotak penalti terlampau mudah bagi Syaifuddin. Masih dari lapangan tengah, kini melalui John Takpor, Persebaya Surabaya. Langsung dengan spesialisasinya dan dribblingnya, dan Supriyono kembali kita saksikan tidak dengan penampilan terbaiknya sejauh ini. Ya, saya pikir memang sebuah diskusi antara Danur dan juga asisten pelatih Ibnu Grahan dilakukan untuk mencermati sebetulnya apa yang terjadi dengan seorang Supriyono. Tidak maksimal dalam melakukan backup serangan dari sektor kiri, dan juga kerap keteter ketika mereka lini belakang Persebaya dicocor oleh anak-anak Pekanbaru. Umpan jauh yang dikirimkan tadi oleh John Takpor dimaksudkan kepada Corinus Finkru. Kini Agus Sima menyisir sisi kiri, dan umpan yang cukup menarik bagi seorang Isnaini, sang pencetak gol. Crossing jauh ke dalam kotak penalti, ada Anderson dengan antisipasinya. Masih PSPS Pekanbaru, sebuah ambisi tadi dilepaskan oleh Ahmad Junaidi. Ya, sebuah dominasi diperlihatkan oleh para pemain PSPS ketika sebuah crossing dari Isnaini berhasil dipatahkan oleh Anderson. Tidak ada pemain Persebaya di lini tengah yang bisa mengantisipasi bola clearance dari Anderson sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh para pemain PSPS. Sebuah sinyal tertekannya para pemain Persebaya di lini tengah dan lini belakang oleh para pemain PSPS. Kembali PSPS mencoba untuk mendominasi permainan sejauh ini melalui Agus Sima. Terlepas tadi Anang Ma'ruf, Ngon Ajam, John Takpor, mulai dengan pola dan skema permainan antara pemain. Kembali Ngon Ajam, Vijay, Anderson coba membantu lini tengah.
Josh Maguire, umpan yang sangat baik. Supriyono, dan sebuah crossing dari Supriyono tadi sebenarnya cukup baik. Ya. Masih dapat diantisipasi oleh Deddy Gusmawan. Paling tidak ini sebuah skema yang menarik yang saya pikir pertama kali dilakukan oleh anak Persebaya dalam interval 24 menit. Sebuah kerjasama yang sangat skematis saya pikir. Meski belum berbuah dengan sebuah gol, meski belum berbuah dengan sebuah finishing yang maksimal di sini. Nah, sosok sang pencetak gol Muhammad Isnaini, pemain berusia 28 tahun dengan tinggi tubuh 173, juga turut membawa PSPS naik ke Jarum Indonesia Super League musim lalu. Ya, kita tahu memang bahwa Abdul Rahman Gurning yang akrab disapa dengan Bang Haji banyak mempertahankan materi pemain yang juga punya jasa besar meloloskan PSPS Pekanbaru promosi ke Indonesia Super League. Selain Cyril, Herman Zumafo, Agus Cima, juga ada beberapa namanya sebutlah Fanji Haryanto dan juga Ade Chandra Kirana. Gerakan memutar tubuh dari Cyril Chana, crossing dilepaskan Herman Zumafo dengan penguasaan bola dan gol! Dengan satu gol yang cukup membawa Herman Zumafo naik ke puncak teratas pencetak gol terbanyak Jarum Indonesia Super League musim ini, 2-0. Ya, Herman Zumafo Epander benar-benar memperlihatkan kualitasnya dengan menaklukkan seorang Anderson da Silva melalui sebuah duel udara. Dia memenangi duel itu dan mengeksekusi bola dengan sempurna, menambah keunggulan, dan saat ini dia berada di puncak top scorer sekaligus mencetak gol di depan pendukungnya sendiri. Ya, kita melihat bagaimana postur yang sangat besar dari seorang Herman Zumafo Epandi sampai bisa menjatuhkan postur yang juga besar dari seorang Anderson da Silva. Kita melihat kalah duel tadi Anderson, sebelum kemudian bagaimana Herman dengan sangat bebas, sangat gampang menceploskan bola. Itu dia gol kelima Herman. Dan sekali lagi saya harus mengatakan bahwa sepertinya ada sedikit masalah dalam persoalan koordinasi di lini belakang Persebaya Surabaya. Kita tahu Taka Uchida, Sunaji, dan juga Anderson da Silva kerap tidak memiliki koordinasi yang bagus, dan ini tergambar dengan dua gol yang datang dengan begitu mudah yang didapatkan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru. Ya, 3 orang di lini pertahanan Persebaya dalam pertandingan yang sudah berjalan 26 menit, kebobolan 2 gol ini merupakan sebuah tanda bahwa memang ada yang tidak benar di sentral pertahanan. 3 orang pemain bertahan murni, tapi masih bisa kebobolan 2 gol dalam waktu yang cukup singkat, 27 menit berjalan. Dan memang dalam 2 partai terakhir ataupun 2 partai yang sudah dilalui oleh Persebaya musim ini, di mana tim selalu kebobolan 2 gol saat hasil seri 2-2 dengan Persisam Samarinda dan juga ataupun Bontang 2-2 PKT, dengan Bontang FC, dan kemenangan 5-2 atas Persisam Samarinda. Dan kini sudah 2 gol dalam waktu 25 menit. Tentunya sebuah alarm ataupun peringatan bagi tim Persebaya Surabaya dan juga pelatih Danur Windo. Kembali kesempatan Isnaini cukup bebas di dalam kotak penalti, masih mencari rekannya sampai akhirnya Taka Uchida yang menggagalkan tadi. Sayang sekali tidak ada backup yang diperoleh Isnaini meskipun dia sudah bersiap untuk memberikan umpan kepada rekannya yang lebih bebas tadi. Dan kita juga melihat bagaimana kontribusi yang belum begitu optimal yang diberikan Wijay, John Takpor di lini kedua Persebaya Surabaya. Kita melihat bagaimana 2 nama yang beredar di lini depan, ada Ngon Ajam dan juga ada Cornelius Finkriu. Bahkan sampai saat ini belum bisa mendapatkan bola-bola yang bisa memanjakan mereka. Ya, kita lihat bagaimana seorang Ngon Ajam kerap turun jauh lebih ke dalam untuk menjemput bola, saking miskinnya suplai buat mereka. Berada dalam penguasaan Josh Maguire kini, Persebaya Surabaya mencoba untuk memberikan jawaban terhadap 2 gol yang tercipta dalam waktu 25 menit oleh PSPS Pekanbaru. Terpeleset dari Josh Maguire atas kondisi lapangan. Ya, sedikit berat kita lihat bagaimana kondisi permukaan lapangan. Ini Cyril Chana
Masih Cyril Chana, kerjasama yang cukup baik. Dan kita saksikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain Persebaya Surabaya dan kartu kuning pertama kepada Sunaji pada pertandingan ini. Ya, sebetulnya ini merupakan sebuah keuntungan ataupun advantage bagi PSPS Pekanbaru ketika Cyril Chana berhasil melewati pengawalan dari para pemain Persebaya. Meskipun Sunaji melanggar Isna ini, tapi Cyril mendapatkan bola itu kembali. Akan lebih tepat kalau misalnya wasit memberikan kartu kuning setelah bola mati ataupun bola dikuasai oleh para pemain Persebaya, atau menunggu sampai bola tidak berpeluang lagi bagi para pemain PSPS. Daniel Junaidi, Herman Zumafo, dorongan oleh Anderson Silva. Harus melakukan dorongan untuk menjatuhkan seorang Herman Zumafo. Sangat kokoh memang. Ya, Kapten kesebelasan dari PSPS ini, postur yang sangat ideal. ya, dengan postur, dengan tinggi 186, dengan berat badan yang mencapai 79 kg, sangat kekar, kokoh. Sepakat dengan Anda, Bung Erwin? Ahmad Junaidi lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dapat diraih oleh Syaifuddin. Sebelum akhirnya sebuah clearance tadi oleh Vijay. Masih pemain-pemain Pekanbaru. Herman Zumafo, crossing ia kirimkan, masih ada Anderson. Cukup cepat permainan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Pekanbaru tadi. 2-0. Di mana gol dihasilkan oleh Muhammad Isna ini pada menit keempat dan juga Herman Zumafo pada menit ke-25. Kembali kita saksikan terpeleset Korinus Finkru dan juga Banaken Basoken. Beberapa kali kita menyaksikan begitu sulit untuk menguasai bola. Seringkali terpeleset pemain-pemain dari kedua kesebelasan. John Takpor kita saksikan, inilah yang dinantikan dari seorang John Takpor dengan penguasaan bola. Dan sebuah tarikan tadi oleh Josh Maguire menghasilkan sebuah pelanggaran bagi PSPS dan juga tendangan bebas. Secara kualitas individu mungkin John Takpor, Josh Maguire, Ngon Ajam kelihatan punya kualitas di atas rata-rata. Tapi dalam kerjasama tim sampai sejauh ini mereka masih belum terlihat cukup rapi dan kompak. Kembali kita saksikan hampir saja sebuah flick header dari Herman Zumafo kepada Isna ini. Walaupun terlampau deras tadi. Sunaji langsung jauh kirimkan bola ke depan kepada Korinus Finkru. Banaken Basoken, cukup baik penguasaan dan pengalaman yang ditunjukkan oleh Banaken Basoken tadi. Ya, tenang, kita lihat gimana tadi Banaken Basoken meredam sebuah penetrasi dari Finkru. Josh Maguire, Sunaji membantu lini tengah, Anang Ma'ruf dan Vijay. Kembali pada Josh Maguire, cukup baik melebar kepada Anang Ma'ruf, memberi aba-aba mencari rekannya ataupun harus memberi support tadi Anang Ma'ruf. Vijay Sunaji kembali. Ngon Ajam tidak berhasil menjangkau bola. Dan masih belum kita saksikan skema-skema yang berlanjut yang seharusnya dijalankan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya, kita tahu ada 11 nama dari 6 negara yang beredar dalam skuad Persebaya. Kita tahu 5 asingnya berasal dari 5 negara. Liberia, Kamerun, Brazil, Australia, dan juga Jepang. Plus pemain-pemain lokal. Tapi ini belum mencerminkan sebuah kehebatan secara organisasi. John Takpor. Oh. Vijay, sebuah kesalahan elementer tadi. Kini Cyril Chana. Walaupun akhirnya diantisipasi oleh Anderson. Ade Chandra Kirana, sebuah tembakan langsung masih berada di garis pista. Kembali kita saksikan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Ade Chandra Kirana dengan tembakan langsung. Masih dari lini tengah, Cyril Chana kembali menyusuri sisi kiri, dimaksudkan
Agus Sima tadi masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persebaya. Maguire. Kembali salah komunikasi dari lini tengah. Seperti demam panggung kita lihat bagaimana anak Persebaya. Ya, bahkan seorang Josh Maguire yang sudah bermain sejak pertandingan pertama seperti baru saja bermain di pertandingan ini, Bung Ardimen. Betul. Salah umpan, meskipun kualitas individu John Tadpor ataupun Josh Maguire agak di atas rata-rata, tapi secara kerjasama mereka sangat canggung. Kita sepakat dengan kondisi lapangan yang permukaan yang tidak begitu rata. Kita juga sepakat mungkin Danur kehilangan touch-nya ketika anak-anak didiknya harus absen istirahat selama interval 3 minggu. Tetapi semua ini tidak cukup menjadi sebuah alasan. Kita lihat bagaimana kerjasama secara organisasi dan juga antar blok tidak terjaga dengan begitu bagus dalam skuad Persebaya Surabaya. Anaken Basokian, Deddy Gusmawan. Tidak menjangkau Herman Zumafo yang dimaksudkan. Ini Anang Ma'ruf, Josh Maguire. Kita saksikan dengan pergerakan yang juga cukup atraktif dari seorang Josh Maguire, pemain yang memiliki mobilitas dan juga visi permainan yang sangat baik. Kembali Deddy Gusmawan, cukup kokoh di lini belakang. Dan tembakan langsung dari seorang Ngon Ajam tidak terlampau jauh di atas Mistar. Sebuah percobaan yang pertama dan sebuah kesempatan yang saya pikir juga pertama dalam interval waktu 35 menit yang didapatkan oleh anak Persebaya. Kita juga baru kali pertama bagaimana seorang Dede Sulaiman direpotkan oleh Ngon Ajam. Dan di babak pertama ini Josh Maguire yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Taufik. Apakah kiranya putusan dari Danur Window ini? Ya, tidak begitu dapat kita record dengan jelas. Ada apa di balik dengan ditarik keluarnya seorang Josh Maguire dengan menyuntikkan Taufik. Apakah untuk lebih menajamkan lini kedua anak-anak Persebaya? Pemain berusia 23 tahun Taufik mengganti peran dari Josh Maguire yang berperan sebenarnya cukup baik. Dan kini John Tadpor crossing tidak menjangkau Corinus Fingru dan sebuah clearance tadi dari Anaken Basokian. Masih berusaha pemain-pemain Persebaya. Vijay kepada Taufik dengan sentuhan pertamanya pada partai ini, dan Anang Ma'ruf crossing kaki kiri terlampau jauh untuk bisa dijangkau oleh Ngon Ajam. Di babak pertama ini juga belum terlihat kontribusi yang besar dari Anang Ma'ruf, terutama untuk membantu serangan karena lebih berkonsentrasi untuk melapis pertahanan di sisi sebelah kanan. Tapi paling tidak penampilan Anang tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Supriyono yang sudah beberapa kali tertembus dari sisi sebelah kiri pertahanan Persebaya. Kita tahu Persebaya Surabaya lolos ke Indonesia Super League lewat sebuah partai yang bernama playoff pada saat mereka mengalahkan PSMS Medan secara dramatis lewat drama adu penalti di Stadion Siliwangi, Bandung. Dan PSPS Pekanbaru lolos sebagai peringkat ketiga. Lampau deras tadi bagi Corinus. Cukup mudah bagi Dede Sulaiman. Daniel Junaidi. Terlepas tadi Herman Zumafo, Henderson. Ade Chandra Kirana, Muhammad Isnaini kerjasama tidak menjangkau Cyril Chana, Anang Ma'ruf, Vijay, Ngon Ajam, Taufik berusaha untuk memainkan skema dan permainan dari kaki ke kaki Persebaya Surabaya. Taufik sampai akhirnya kehilangan
penguasaan bola. Agak sulit memang bagi para pemain Persebaya jika Ngon Ajam tidak mendapatkan suplai bola yang baik dan harus turun hingga setengah lapangan. Karena Ngon Ajam, saya memastikan bahwa Ngon Ajam lebih ditugaskan untuk menjadi seorang target man. Kalau hanya mengandalkan Corinus Fingru tentu akan sangat sulit karena secara postur mungkin kalah jika dibandingkan dengan para pemain belakang PSPS seperti Banaken Basoken. Perebutan bola dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Ngon Ajam tidak mampu menembus Rusdianto tadi. Anang Ma'ruf, Taufik, crossing dilepaskan menuju kotak penalti. Ngon Ajam dengan penguasaan bola. Masih Ngon Ajam langsung dan terlampau mudah bagi Dede Sulaiman. Apakah karena baru bergabung dengan skuad Persebaya, belum gitu adaptatif? Kita lihat gimana Ngon Ajam, dan secara stamina juga agak sedikit menurun. Supriyono kerjasama dengan Ngon Ajam tidak berjalan dengan begitu baik. Dan keunggulan 2-0 dihasilkan melalui gol Muhammad Isnaini pada menit keempat. Dan Herman Zumafo untuk golnya yang kelima musim ini pada menit ke-25 yang membawanya menjadi top skor sementara Jarum Indonesia Super League. Pelanggaran oleh Anderson, sebuah sekutan terhadap Zumafo. Inilah saat ini yang menjadi striker paling berbahaya di Jarum Indonesia Super League. 3 gol dalam 2 partai terakhir PSPS Pekanbaru. Kembali Zumafo. Ande Chandra Kirana yang sangat baik tadi penguasaan bola oleh Taufik. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Zumafo cukup baik. Zumafo sangat baik. Zumafo gol! Herman Zumafo Epani dengan golnya yang kedua di partai ini dan golnya yang ke-6 musim ini. 3-0. Saya harus mengatakan angkat topi untuk seorang Herman Zumafo Epadi. Kita melihat bagaimana dia dengan sangat tenang, sangat skillful melewati 2 bahkan sampai 3 pemain belakang Persebaya Surabaya untuk kemudian dengan satu bola placing yang saya pikir begitu kelas. Kita lihat bola diefek dengan memakai kaki dalam dan bersarang di sudut siku dari gawang Saifuddin. Sebuah gol yang saya pikir sangat indah. Dan saya juga berani katakan bahwa ke depan Zumafo adalah momok baru yang sangat menakutkan dalam medium Indonesia Super League. Ya, gol kedua ini saya sepakat dengan Bung Ardiman, sebuah pertunjukan individu dari Herman Zumafo. Kita lihat I love you full Herman. Melewati Anderson da Silva dan melepaskan tendangan melengkung sebelum bisa dihadang oleh Taka Uchida. Sebuah pertunjukan skill yang sangat sempurna dari Zumafo. 4 gol dalam 2 partai terakhir. 6 gol di musim ini. Ya, kita tahu 2 gol Zumafo juga yang meruntuhkan PSM di Makassar, di Stadion Matoanging. Dan sekarang dengan 2 gol, paling tidak mereka sudah bisa mematahkan rekor belum pernah menang di kandang sendiri. Dan itu mereka dapatkan sementara dengan keunggulan sementara 3-0 dari anak-anak Persebaya Surabaya. Clearance Taka Uchida. Kembali PSPS Pekanbaru. Namun kali ini Persebaya melalui Supriyono. Ngon Ajam, John Takpor. Tembakan kaki kiri begitu jauh dari sasaran. Ya, dengan pola permainan seperti ini Bung Ardiman dan Bung Arya, kita jadi tahu bagaimana PSPS Pekanbaru bisa menang di kandang PSM Makassar. Sebuah kemenangan yang saya rasa cukup mengejutkan, tapi memang dengan kualitas seperti ini PSPS menjadi tim yang saya bisa mungkin sebut kuda hitam di pentas Jarum Super League musim ini. Dan kita juga harus bisa mengatakan bahwa ini adalah debut yang tidak begitu bagus buat Taka, bahkan juga John Takpor dan Ngon Ajam dalam penampilan pertama mereka di musim kedua Indonesia Super League. Kini melalui
Corvinus Vingru mencoba Persebaya Surabaya. Corvinus berusaha untuk melewati Dedi Gusmawan. Sebelum akhirnya datang Rusdianto yang memberikan support kepada Dedi. Menghasilkan sepak pojok. Anang Ma'ruf tentunya yang terbiasa untuk mengeksekusi bola-bola mati ataupun set piece. Masih Anang Ma'ruf menunggu kepada rekan-rekannya dan sebuah crossing dia kirimkan di kotak penalti, dibelokkan tadi oleh Corvinus Vingru dan tidak bisa menembus gawang dari mantan rekan satu tim yaitu Dede Sulaiman. Ya, sebuah peluang yang jarang-jarang didapatkan oleh Corvinus Vingru. Sebuah sundulan dari Ngon Ajam yang diteruskan dengan sundulan juga oleh Corvinus Vingru. Hanya saja momen yang kurang tepat sehingga membuat sundulan ataupun bola gagal menembus gawang Dede Sulaiman. Di blok tadi, usaha dari Agus Sima untuk membuang bola. Masih Persebaya Surabaya. Mencoba kembali, tambahan waktu 1 menit yang harus mereka manfaatkan. Masih dapat dipotong tadi oleh Dedi Gusmawan. Clearance. Tampak sudah dipenuhi oleh penonton ataupun pendukung dari tim tuan rumah. Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai. Keunggulan 3-0 di babak pertama melawan Persebaya Surabaya, tentunya sebuah hasil yang sangat impresif sejauh ini. 4 gol yang bersarang di gawang Persebaya Surabaya dalam 2 partai awal kini diperburuk dengan kemasukan gol ataupun 3 gol hanya dalam 1 babak dan kembali kesalahan elementer dari Vijay. Sebuah handball walaupun tanpa tekanan tadi Ya. di lini tengah. Seperti ada missing link dalam skuad Surabaya, saya lihat. Dan akhirnya wasit Jerry Eli telah meniup peluit panjang karena berakhirnya babak pertama dengan skor yang cukup mengagetkan, yaitu tuan rumah PSPS Pekanbaru unggul 3-0 atas tim Persebaya Surabaya melalui gol Muhammad Isnaini dan 2 gol dari Herman Zumafo yang merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemain.